Setiap hari, jutaan orang berbelanja di pasar tradisional. Sayur, buah, daging, ikan, hingga jajanan pasar jadi pilihan utama masyarakat. Tapi, pernahkah kita berpikir, apakah makanan yang kita beli benar-benar aman? Keamanan pangan bukan hanya soal bersih atau tidak, tapi juga menyangkut bagaimana makanan itu diproses, disimpan, dan dijual. Bahan pangan yang dijual di pasar bisa saja terpapar debu, lalat, atau bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks. Bahkan sisa pestisida pada sayur dan buah pun tak selalu terlihat oleh mata. Kita sebagai konsumen punya peran besar. Mulailah dari hal sederhana, yaitu pilih bahan yang segar, belanja dari pedagang yang menjaga kebersihan, dan selalu cuci bersih sebelum dimasak. Ayam yang dijual dengan lapisan plastik dan ayam yang dijual tanpa lapisan plastik. Analisis hazard fisikanya yaitu ayam tanpa lapisan plastik berisiko lebih tinggi terpapar debu, serpihan benda asing, atau serangga dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, untuk analisis hazard kimia, jika plastik yang digunakan tidak food grade, maka pada ayam berlapis plastik bisa terjadi migrasi bahan kimia berbahaya dari plastik ke daging. Kemudian untuk analisis hazard biologinya, yaitu ayam tanpa lapisan plastik, memiliki risiko kontaminasi mikroorganisme lebih tinggi karena langsung terpapar udara dan potensi kontak dengan tangan atau alat yang tidak higienis. Analisis pangan segar selanjutnya yaitu antara buah yang dijual dari dalam kulkas dan buah yang dijual dari luar kulkas. Untuk analisis hazard fisikanya yaitu buah di luar kulkas lebih mudah terkena kotoran atau debu dari lingkungan. Selanjutnya adalah analisis hazard kimia, yang mana buah di luar kulkas bisa terpapar polusi udara atau bahan kimia dari lingkungan sekitar. Kemudian untuk analisis hazard biologinya, yaitu buah dari luar kulkas lebih rentan terhadap pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri karena suhu penyimpanan yang tidak dikendalikan. Selanjutnya ada sayur yang dijual dengan lapisan plastik dan sayur yang dijual tanpa lapisan plastik untuk analisis hazard fisikanya. Sayur tanpa lapisan plastik lebih mudah terkena serpihan benda asing seperti pasir atau serangga. Kemudian untuk analisis hazard kimianya, penggunaan plastik yang tidak sesuai standar bisa melepaskan zat kimia ke sayur, terutama bila terkena panas. Dan analisis hazard biologinya, yaitu sayur tanpa pelindung lebih mudah terkontaminasi bakteri atau jamur dari udara dan lingkungan sekitar. Adapun analisis selanjutnya mengenai sayur, yaitu sayur yang diletakkan di tanah dengan alas dan sayur yang diletakkan di stand. Analisis hazard fisikanya, sayur yang diletakkan di tanah lebih berisiko terkena kotoran, batu kecil, atau debu yang menempel. Kemudian analisis hazard kimianya,
Tanah bisa mengandung residu pestisida atau bahan kimia lainnya yang dapat menempel ke sayur. Dan analisis hazard biologinya, yaitu lingkungan tanah berpotensi menjadi tempat berkembangnya bakteri atau telur cacing yang bisa menempel pada sayur. Selanjutnya analisis mengenai pembersihan ayam potong di pasar menggunakan air yang tergenang di ember dan diletakkan di pinggir jalan. Yang mana hal ini tentunya menimbulkan beberapa bahaya, mulai dari yang pertama, hazard fisika, yaitu air tergenang bisa mengandung partikel asing seperti pasir atau serpihan kecil dari jalan. Kemudian hazard kimia, air yang tidak bersih bisa terkontaminasi logam berat atau zat kimia dari lingkungan. Dan yang terakhir hazard biologi, proses ini sangat berisiko karena air yang digunakan bisa menjadi media penyebaran bakteri seperti Salmonella atau Escherichia coli, terutama jika air digunakan berulang dan tidak diganti. Beberapa kekurangan berbelanja di pasar tradisional, yaitu kualitas produk yang beragam, seperti kondisi sayuran dan buahnya. Di pasar tradisional, sayuran dan buah-buahan seringkali memiliki kualitas yang tidak konsisten. Misalnya, sayuran seperti bayam dan kangkung mungkin dijual dalam kondisi layu yang menunjukkan bahwa mereka tidak segar. Buah-buahan seperti apel dan jeruk bisa memiliki bercak atau kerusakan akibat penyimpanan yang tidak tepat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pedagang tentang cara penyimpanan yang baik atau kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai. Kemudian terkait risiko kesehatan. Produk yang tidak segar dapat mengandung bakteri atau jamur yang berpotensi menyebabkan keracunan makanan. Misalnya, sayuran yang sudah layu atau buah yang mulai membusuk dapat menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme berbahaya. Konsumen yang tidak teliti dalam memilih produk berisiko mengonsumsi makanan yang tidak aman, yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan atau penyakit lainnya. Mengenai kebersihan dan sanitasi pada kondisi pasar. Banyak pasar tradisional tidak memiliki sistem pembuangan limbah yang baik. Sampah seringkali menumpuk di sekitar area jualan, menciptakan lingkungan yang tidak bersih dan menarik hama seperti tikus dan lalat. Misalnya, sisa-sisa makanan dan limbah sayuran yang tidak dibuang dengan benar dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menciptakan tempat berkembang biak bagi serangga. Kemudian kontaminasi makanan, di mana kebersihan yang buruk dapat menyebabkan kontaminasi silang antara makanan segar dan limbah. Misalnya, sayuran yang diletakkan di dekat tempat sampah dapat terkontaminasi oleh bakteri dari limbah. Ini meningkatkan risiko penyakit, terutama bagi konsumen yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah,
seperti anak-anak dan orang tua. Maka dari itu, cara pencegahan atau solusi terbaik untuk mengatasi bahaya-bahaya yang sudah dipaparkan dimulai dari setiap hari jutaan orang berbelanja di pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, seperti sayur, buah, daging, ikan, dan jajanan pasar. Namun, penting untuk mempertanyakan apakah makanan yang kita beli benar-benar aman. Keamanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga mencakup bagaimana makanan tersebut diproses, disimpan, dan dijual. Bahan pangan di pasar dapat terpapar berbagai risiko, seperti debu, lalat, dan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks. Selain itu, sisa pestisida pada sayur dan buah seringkali tidak terlihat oleh mata, sehingga konsumen perlu lebih waspada. Sebagai konsumen, kita memiliki peran penting dalam memastikan keamanan pangan dengan memilih bahan yang segar, berbelanja dari pedagang yang menjaga kebersihan, dan selalu mencuci bersih bahan pangan sebelum dimasak. Analisis hazard pada produk pangan di pasar tradisional menunjukkan bahwa ayam yang dijual tanpa lapisan plastik berisiko lebih tinggi terpapar debu dan mikroorganisme. Sementara ayam yang dibungkus plastik dapat mengalami migrasi bahan kimia berbahaya jika plastik tidak food grade. Buah dan sayur yang dijual di luar kulkas lebih rentan terhadap kontaminasi fisik, kimia, dan biologi dibandingkan yang disimpan dalam kulkas. Selain itu, sayur yang diletakkan di tanah berisiko terkena kotoran dan residu pestisida. Sedangkan pembersihan ayam potong menggunakan air tergenang dapat menjadi media penyebaran bakteri berbahaya. Oleh karena itu, kesadaran akan kesehatan dan keamanan pangan di pasar tradisional sangat penting untuk melindungi kesehatan konsumen.